Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi kita akan membahas mata kuliah pada sistem basis data. Oke, yang sebelumnya kemarin kita sudah UTS ya. Semoga nilainya dan proses kemarin ujian semuanya lancar, jadi mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang terkendala, ya, segera dilakukan komplain dan nanti agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Apakah nanti ujian susulan atau ujian ulang. Ya. Tapi harapan saya semuanya sudah selesai dan tidak ada yang perlu diulang. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas di pertemuan 9 itu ada bahasa query formal. Yang sebelumnya ya tadi di pertemuan 6 kita sudah selesai pada normalisasi. Ya, pada pembahasan tentang normalisasi. Kemudian juga pada perancangan data berbasis objek, berbasis record, kemarin sudah kita bahas sebelum UTS. Nah, untuk pertemuan 9 ini kita akan membahas nih tentang bahasa query formal. Nah, nantinya juga persiapkan juga kita bagaimana membuat query, jadi menggunakan basis data. Nanti kita akan coba praktek menggunakan database MySQL. Kita pahami terlebih dahulu di bahasa query formal. Jadi bahasa query formal ini ada dua dasar ya, ada dua dasar pembentukan bahasa query. Yang pertama adalah aljabar relasional dan yang kedua kalkulus relasional. Jadi sebenarnya untuk bahasa query formal ini berhubungan dengan mata kuliah kalkulus, kemudian mata kuliah matematika. Nah, di dalam bahasa aljabar relasional itu nanti kita akan merelasikan. Dalam pembahasan ini hanya membahas tentang aljabar relasional untuk bahasa query formal. Jadi untuk kalkulus relasional nggak dibahas nanti. Karena memang dasar dari bahasa query lebih umum menggunakan aljabar relasional. Aljabar relasional ini adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Jadi perlu diingat apa itu relasi, apa itu tabel, apa itu entitas. Jadi di dalam bahasa bahasa query ya, bahasa query formal ini itu kita menggunakan bahasa relasi ya, relasi. Kalau kemarin di normalisasi kita mengenal istilah tabel. Kemudian di pertemuan tentang IRD kita mengenal istilah entitas. Nah, ini istilah-istilah ini yang sebenarnya masih sama antara relasi, tabel, entitas itu sama. Jadi relasi itu merepresentasikan dari tabel. Jadi nanti aljabar relasional ini adalah operasi terhadap suatu relasi
atau bisa disebut dengan tabel, ya, di mana setiap operasi ini menggunakan satu atau lebih dari tabel untuk menghasilkan relasi baru atau menghasilkan tabel baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi aljabar relasional merupakan bahasa query atau bahasa prosedural. Jadi nanti yang digunakan ini adalah bahasa prosedural. Nah, di dalam cek. Oke. Jadi operator di aljabar relasional ini ada 4 tadi sudah saya jelaskan, restrict, project, divide, dan join. Kemudian aljabar relasional itu operatornya dibagi menjadi 2 kelompok, ya, dasar fundamental dan tambahan untuk additional operasional. Ini operatornya. Kita ambil contoh, di sini ada tabel atau relasi. Ini tabel mata kuliah. Nah, perintah ini untuk relasional algebra atau aljabar linear. Jadi di dalam mata kuliah ini ada kode mata kuliah, kolom kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan NIP. Ya, dan NIP. Di sini sudah ada kode mata kuliah 207, 310, 360, 545, 547, 305, 544. Ini ada logika algoritma, struktur data, sistem basis data, INKC, pemrograman Pascal, desain grafis. Kemudian ada SKS ini dan NIP. Ya. Bagaimana cara menggunakan ini? Kita lihat dulu, ada tabel mata kuliah, kemudian ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini ada NIP-nya, ya, NIP 311050922, ada NIP, ada nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelamin. Ya. Di sini, ya, di tabel mahasiswa ini sudah terisi lengkap. Kemudian juga ada tabel relasi registrasi kode mata kuliah NIM. Ya, ini 360 NIM-nya, 11 ini 22 si Hafiz, kemudian 545 ini 501 si Eleni, dan 547 untuk Naina. Jadi di sini kita sudah punya 3 relasi. Ada 3 relasi yang pertama mata kuliah, kemudian mahasiswa, dan registrasi. Plus 1 relasi dosen. Nah, di dalam dosen di sini ada NIP, ada nama dosen, ada gaji. Ada datanya, ada Billy, Mardiana, Indriani, Suryani, Dwinita, Malau, dan Irviani. Ini digaji. Oke, dari sini jadi operator Cartesian product ini akan menghasilkan perkalian Cartesian. Nah, contoh, tampilkan NID atau nomor induk dosen, kemudian nama dosen dari relasi dosen, dan nama mata kuliah dari relasi mata kuliah, tahun akademik, semester, hari, jam, waktu, kelas, ya, dari relasi mengajar, di mana semester mengajar adalah pada semester 1. Nah, menggunakan Cartesian product,
Ya, ini maka menggunakan ini beberapa operator yang harus digunakan. Menampilkan data ini adalah menggunakan operator ini projection. Dan projection, ya, maka ditulisnya dalam aljabar linearnya projection NID, nomor induk dosen, nama dosen, kemudian mata kuliah, tahun akademik, semester, hari, jam, kemudian waktu, kelas, ya. Selection, ya. Ini kan projection, ini selection. Selection, diseleksi semester sama dengan 1. Ini dari dosen NID, ya, sama dengan mengajar NID. Dan mengajar kode mata kuliah sama dengan mengajar kode mata kuliah. Nah, ini Cartesian produknya di sini dosen kali mata kuliah kali mengajar. Cartesian produknya ini. Ini Cartesian produk. Kan menghasilkan perkalian, menghasilkan data baru atau relasi baru. Kemudian ada operator union atau union. Operator ini untuk menghasilkan gabungan tabel. Ya, dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke I masing-masing, ya, masing-masing tabel harus sama. Jadi union ini akan menghasilkan tabel baru atau relasi baru dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama. Nah, untuk menggunakannya ini union ada relasi R union relasi S. Maka ini di R sama S ini harus sama, ini ada X E R X E S. Contoh penggabungannya, contoh menggabungkan. Oke ya, jadi di pertemuan ini kita tadi sudah membahas tentang bahasa query formal. Bahasa query formal yang ada menggunakan aljabar relasional dan juga ada operator dasar, itu ada 5, ada projection, ada selection, ada union, dan juga ada operator tambahan. Operator tambahan ada 4, set interaction, join data, natural join, dan juga division. Oke, penjelasan hari ini cukup ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp dari